Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun untuk teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel ini. Tetap dukung terus dengan like, subscribe, dan share-nya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada panjenengan semuanya tentang cara membuka aura wajah dan juga kewibawaan. Tetapi di sini tidak pakai mantra, tidak pakai puasa atau tirakat, tidak perlu susah payah. Kita pakainya adalah olah pernapasan atau olah nafas pada diri kita. Nanti bisa dipraktekkan sendiri-sendiri, karena banyak orang pasang susuk, ingin mengisi, akhirnya menggunakan cara-cara tertentu sehingga membuang banyak mahar. Kadang harus beli jimat inilah, pasang susuk sampai jutaan. Di sini kita bedah bareng-bareng. Tanpa mahar, kita bisa membuka aura diri kita dan juga kewibawaan diri kita. Tanpa mahar, cukup lakukan olah pernapasan. Pernapasan yang kita gunakan untuk membuka aura yaitu adalah pernapasan dada, untuk memancarkan aura. Pendorongnya tetap kita pakai pernapasan perut, tapi fokusnya tetap di cakra asna kita. Di cakra asna kita. Untuk dada dan perut ini meningkatkan energi sugesti kita. Jadi di saat kita berbicara kepada orang, orang akan menurut dengan apa yang kita bicarakan. Ini perlu sebenarnya, daripada kita buang-buang mahar, banyak tirakat, tapi ujung-ujungnya ada pantangannya juga. Ini tanpa pantangan, tidak perlu ada pantangan apa-apa, tanpa bantuan jin atau setan atau apa, tapi murni dari diri kita sendiri. Karena sebenarnya kita itu memiliki energi yang luar biasa. Untuk apapun itu ada, tergantung kita bisa enggak menggunakannya, tahu enggak caranya. Jadi jangan mudah terbawa oleh omongan-omongan yang nanti justrunya membingungkan panjenengan sendiri-sendiri. Sebelum kita membuka aura diri kita ataupun kewibawaan kita, buka semua titik energi pada tubuh panjenengan. Nah, ini pernapasannya seperti biasa kita lakukan, 4 titik pernapasan: bawah perut, perut, dada, dan kepala. Ini lakukan dulu. Tadi buangnya lewat mulut semua. Tarik, simpen bawah perut, buang lewat mulut. 4 titik ini: bawah perut, perut, dada, dan kepala. Nah, setelah semuanya kita buang energi negatifnya, nah di sini kita fokus untuk apa? Tujuan kita untuk membuka aura wajah. Berarti kan fokusnya adalah di kepala. Tetapi aura ini yang membuat terlihat redup, terlihat nggak jelas, itu dipengaruhi oleh rasa. Dipengaruhi oleh rasa kita.
Terkadang di saat sedih, aura kita redup. Di saat kita merasa was-was, aura kita redup. Di saat kita terlalu merasa ketakutan, di situ aura kita juga hilang. Nah, ini kita hilangkan rasa-rasa kita, handle rasa kita. Nah, ini makanya pernapasannya ada di dada. Pernapasannya ada di dada. Jadi cukup simpel, dada dan kepala. Itu untuk membuka energi ataupun membuka aura dalam diri kita. Nah, dada ini nanti agar sugesti kita lebih kuat juga. Jadi di saat kita berhadapan dengan orang, kita berbicara, itu pembicaraan kita ini mudah tertangkap oleh orang tersebut, dan orang tersebut mengikuti apa yang kita bicarakan. Jadi cukup tarik nafas, simpan dada, keluarkan lewat mulut ini 3 kali gitu, dan tarik nafas dari hidung, simpan di kepala, tahan di situ, tahan semampu panjenengan. Di saat panjenengan sudah merasa ada getaran di kepala, keluarkan lewat hidung. Lakukan 3 kali. Jadi dadanya ini untuk membuang rasa kita terlalu membuang kesedihan kita, rasa yang berlebihan kita, itu kita buang dulu lewat pernapasan dada. Nah, untuk mengaktifkan atau membuka auranya itu kita pakai pernapasan yang ada di kepala. Jadi tarik nafas dari hidung, simpen, mampu sampai buang lagi lewat hidung. Itu bisa 3 kali, 7 kali bisa. Nah, ini saya sarankan untuk teman-teman semuanya, setiap saat bisa, setiap hari minimal 1 kali. 1 kali itu aja. Nanti habis itu di saat sampai keluar berhadapan dengan orang lain, sampai lihat bagaimana perubahannya. Bisa sampai sering dibenci orang, perkataan sampai sering tidak digubris oleh orang, atasan atau teman kerja atau siapa. Nah, di saat sampai tarik nafas simpan kepala ini, di situ juga sampai harus menciptakan bahwa di sini sampai bayangkan saja orang-orang yang melihat sampai senang dengan sampean. Itu juga bisa. Tapi kuncinya tetap di pernapasannya tadi gitu. Makanya enggak usah saat ini itu enggak usah ikut orang lah. Pasang susuk mahar sekian, harus ditanami emas, harus tanami inten ini ya. Itu nanti malah sampean banyak makan biaya. Kalau sering-sering ngeluar biaya, nanti lama-lama hidup kita juga biayaan. Mau beli apa-apa susah karena nggak punya uang. Jadi bersepiritualah, tapi dengan memahami diri panjenengan sendiri. Jangan mengikuti apa kata orang, apa ini. Kita cerna dulu. Saat ada omongan kita cerna, kita pahami. Setelah kita cerna, kita pahami, kita paham, kita baru melakukan apa yang orang sampaikan itu. Amalan, tirakat, terus susuk kayak emas, kayak mutiara, kayak terus tirakat puasa, kayak itu hanyalah membangkitkan sugesti diri kita sehingga kita merasa kembali ke keyakinan diri. Nah, pernapasan kepala dan dada ini adalah membangkitkan kesadaran diri kita. Di saat orang kembali kesadarannya, tidak terlalu meresapi rasa yang dia rasakan, contoh kesedihan, keraguan-raguan, ketakutan, di situ maka aura
orang tersebut sebenarnya akan muncul kembali. Karena yang menutupi aura itu sebenarnya yaitu rasa was-was, rasa ketakutan, kesedihan yang terlalu. Itu justru menutup aura kita. Kita sendiri yang menutupnya. Maka kita sendirilah yang mampu membukanya. Benda-benda kayak jimat, kayak rapalan, kayak tirakat, kayak emas, inten itu hanyalah sebagai sugesti diri kita. Karena nanti kita pasti yakinnya di saat saya disusuk emas, di sini, di sini, di sini, maka aura saya, orang akan senang melihat saya, itu dari keyakinan jenengan sendiri. Jadi kita bayar mahal-mahal, tapi sebenarnya yang bisa membukanya adalah kita sendiri. Nanti terus ada pantangannya. Lah di saat kita makan pantangannya, keyakinan kita juga ngedrop lagi, sama saja. Tapi kalau olah pernapasan ini sampai sering lakukan itu tidak ada pantangannya. Tidak ada pantangannya itu. Ilmu itu sebenarnya tidak ada pantangannya. Orang hidup itu kan tidak ada pantangannya. Asal tidak merugikan orang lain, asal baik untuk diri sampan sendiri, asal bisa memberi kebaikan kepada yang lainnya, ya monggo dilakukan. Monggo dilakukan. Nah, kalau sampean ingin membuang susuk yang sudah tertanam, sampean bisa pakai air cucian beras. Itu air beras itu dicuci, dan nanti airnya keruhnya itu untuk mandi besar. Itu bisa melunturkan susuk jenengan. Itu tuh sebenarnya juga sugesti kan. Sugesti panjenengan sebenarnya, bukan kok karena susuknya gini ndak. Itu juga sugesti sampean sendiri, karena dulu di saat sampean ndak memiliki keyakinan diri, akhirnya sampean datang ke orang pinter atau apalah, minta dipasangkan susuk, akhirnya sampean pasang, dan nanti ada pantangannya. Tapi kalau pakai olah nafas, ini sebenarnya tidak ada pantangannya. Cepet, enak, tidak terlalu ribet, juga tidak makan biaya, cukup dikerjakan setiap hari. Untuk menjaga apa? Rasa kita, agar kita selalu berbahagia, lalu menebarkan kebahagiaan. Di situ juga auranya pasti positif. Nggak usah dicek-cekkan, nggak usah diterawang-terawangkan. Orang lain tuh nggak bisa ngelihat aura kita. Karena apa? Yang merasakan kesedihan kita yuk kita sendiri. Yang merasa kurang pede yuk kita sendiri. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Ingat, jadilah spiritual yang cerdas, bukan pinter. Saat sampan memiliki keilmuan, sampan benar-benar menguasai keilmuan tersebut. Bukan hanya katanya, bukan karena sering tirakatnya. Orang spiritual yang tangguh itu yang mampu memahami ilmunya, bukan yang banyak tirakatnya, yang mampu menguasai ilmunya ataupun mampu mendalami, mencermati, memahami sebuah keilmuan. Jadi tidak perlu tetek bengek, nggak usah pakai bacaan, cukup tarik nafas, tahan pahala. Nggak usah pakai bacaan tetek bengek. Jadi kalau diajari mudah, jangan minta yang ribet. Karena apa? Yo, sampean sendiri itu sebenarnya yang bikin ribet. Diajari mudah, minta ribet. Nggak ada pantangan, minta pantangannya apa? Nggak ada tirakannya, minta tirakatnya apa? Yo ribet. Ribetnya karena sampean sendiri yang minta. Orang itu kalau diajari enak, ya dilakukan aja enak. Yang enak-enak aja. Bisa, saya kasih mantranya bisa. Saya suruh tirakatnya, yo bisa. Kita cari yang enak-enak saja. Hidup itu sudah
banyak perjuangan, sudah susah, nggak usah dibikin susah lagi, yang enjoy aja. Dari saya terima kasih, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Terus pahami, terus cermati, belajarlah pada alam, karena alam sebenarnya bisa memberi pelajaran kita, dan perjalanan hidup kita itu adalah pelajaran yang berharga untuk diri kita. Jangan mudah percaya, apalagi pengasihan pakai minyak, pakai ini tetek mengek. Tidak perlu. Yang bisa membuka auramu adalah dirimu sendiri. Kalau orang lain membukakan itu hanya mensugesti dirimu. Semua kembali ke dirimu sendiri-sendiri. Ini hanya edukasi. Kalau ada yang tersinggung karena mungkin tukang buka aura atau tukang jual jimat atau dadak bengek, ya saya mohon maaf. Saya hanya mengedukasi dan kita belajar bareng-bareng agar apa, kita menjadi spiritual yang benar-benar berguna untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Terima kasih dari saya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumati.